Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima dari mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence kali ini, kita akan belajar mengenai pengantar dari data mining. Apa sih itu data mining? Data mining merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data besar. Ekstraksi dari data ke pengetahuan itu, di sini kita akan tahu perbedaan mengenai data dan pengetahuan. Data sendiri merupakan fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Jadi data itu merupakan fakta. Kemudian untuk pengetahuan merupakan pola, rumus atau aturan atau juga model yang muncul dari data. Jadi pengetahuan itu merupakan pola dari data, kemudian data merupakan faktanya. Nama lain dari data mining itu ada KDD atau Knowledge Discovery in Database. Ada juga yang menyebut bahwa data mining merupakan knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence, dan big data. Kemudian, apa itu data mining? Data mining merupakan himpunan data yang diproses menggunakan metode data mining, kemudian menghasilkan pengetahuan. Contoh data di kampus itu misalnya puluhan ribu data mahasiswa di kampus itu dapat diambil dari sistem informasi akademik. Kemudian apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat atau tidak? Seperti apa pengetahuan itu? Bisa diambil dari rumus, pola, dan aturan. Misalnya di sini data kampus itu terdiri dari beberapa atribut, misalnya NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IPS 1, IPS 2, hingga seterusnya. Kemudian lulus tepat waktu ya atau tidak. Ini berdasarkan hasil dari pengetahuannya. Kemudian definisi dari data mining itu sendiri, data mining menurut Witten et al. Tahun 2011 mengungkapkan bahwa data mining melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Sedangkan menurut Santosa tahun 2007, data mining merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Sedangkan berdasarkan Han et al. Tahun 2011 mengungkapkan bahwa ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik itu bisa berupa non-trivial atau sepele, implisit sebelumnya tidak diketahui, atau berpotensi yang berguna dari sejumlah data besar. Ini merupakan pengertian atau definisi dari data mining menurut beberapa ahli. Selanjutnya, ini contoh dari data informasi dan pengetahuan. Dari yang pertama, data kehadiran pegawai. Nah, misalnya di suatu perusahaan itu pasti ada absensi. Di situ kita bisa olah datanya menjadi suatu informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, ada informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Ini setelah diakumulasi. Kemudian pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Nah, jadi di sini datanya itu data kehadiran pegawai. Kemudian informasi yang kita ambil itu informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Kemudian pengetahuan yang bisa kita ambil dari data dan informasi yaitu pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai. Untuk data mining, task and rule itu terdiri dari 6 tingkatan di sini, di mana enam tingkatan ini terdiri dari sumber data, data warehouse, and data mart di sini. Kemudian eksplorasi data mining, penyajian data, dan pembuatan keputusan.
di mana di sini itu untuk meningkatkan potensi untuk mendukung keputusan bisnis. Beberapa sumber daya manusia. Di sini ada DBA, data science, business analyst, dan end user. Jadi di dalam data source atau sumber data itu meliputi kertas, file, penyedia informasi, sistem database, scientific experiment atau percobaan, kemudian selanjutnya di data warehouse, data preprocessing atau interrogation, dan data warehouse, di sini biasanya terdapat OLAP dan MDA. Kemudian untuk data exploration itu ada analisa statistik, query, dan pelaporan. Untuk data mining ada penemuan informasi dan penyajian data. Maksud saya di sini ada teknik visualisasi. Kemudian di tahapan teratas itu ada pembuatan keputusan. Nah, di sini merupakan hubungan data mining dengan beberapa bidang lain. Misalnya di sini ada pengenalan pola atau pattern recognition, kemudian machine learning atau pembelajaran mesin, statistik, algoritma komputasi, teknologi basis data, dan komputasi kinerja tinggi. Ini beberapa bidang lain yang berhubungan dengan data mining. Kemudian masalah-masalah di data mining itu ada beberapa, ada 4 di sini. Yang pertama, jumlah data yang luar biasa di sini sehingga dibutuhkan algoritma yang sangat scalable untuk ditangani oleh algoritma tersebut ya. Data mining itu jumlah datanya biasanya besar sehingga dibutuhkan algoritma yang scalable untuk data dengan terabyte dari data tersebut. Kemudian high dimensional of data itu merupakan data berdimensi tinggi, sehingga microarray itu mungkin memiliki puluhan ribu dimensi. Kemudian high complexity of data itu merupakan kompleksitas dari data yang tinggi. Di dalamnya ada aliran data dan data sensor, data deret waktu, data temporal, data urutan, kemudian data struktur, grafik, jejaring sosial, dan data multitautan. Kemudian ada basis data heterogen dan basis data lama, data spasial, temporal, multimedia, teks dan web, kemudian program perangkat lunak dan simulasi ilmiah. Untuk masalah yang keempat, adanya aplikasi baru dan canggih. Ini merupakan contoh dari dataset atau himpunan data yang terdiri dari beberapa atribut dan kelas. Kelas itu bisa disebut label atau target. Misalnya di sini ada dataset bunga di sini. Di sini ada beberapa atribut atau feature atau dimension, di antaranya sepal length atau kemudian sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kelas atau label atau targetnya itu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian untuk record atau objek atau sampel itu misalnya ini tuple data atau datanya. Kemudian untuk nominal itu ini merupakan nominal. Kemudian numerik itu yang berbentuk angka seperti ini. Selanjutnya untuk tipe data itu terdiri dari data pengukuran dan data perhitungan. Untuk data pengukuran itu ada rasio dan interval dengan tipe data numerik. Kemudian untuk data perhitungan itu ada ordinal dan nominal.
Itu untuk kategorikal. Nah, di sini ada data kontinu dan distrik ternyata. Data kontinu sendiri itu merupakan data berkelanjutan, sedangkan untuk diskrit itu merupakan data terpisah. Untuk data kontinu itu data yang berada pada urutan kontinu, biasanya terukur dan dapat mengambil nilai apapun dalam beberapa interval. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk histogram dan didistribusi frekuensi yang dikelompokkan. Itu untuk tabulasi yang dikenal. Untuk klasifikasi itu saling eksklusif. Kemudian grafiknya itu menunjukkan titik yang terhubung. Untuk contoh, misalnya data kontinu itu harga pasar suatu produk. Kemudian untuk data diskrit itu merupakan data terpisah, sehingga data diskrit itu data yang memiliki ruang kosong di antara nilai-nilai. Untuk data diskrit itu biasanya data yang dapat dihitung, kemudian nilai-nilainya hanya dapat mengambil nilai yang berbeda atau terpisah. Untuk representasinya, data ini biasanya menggunakan grafik batang. Kemudian untuk tabulasi dikenal sebagai distribusi frekuensi yang tidak dikelompokkan. Untuk klasifikasi itu biasanya sama dengan kontinu, yaitu saling inklusif. Kemudian grafik fungsinya itu menunjukkan titik yang terisolasi. Untuk contoh dari data diskrit itu hasil dalam seminggu. Maksud saya diskrit itu misalnya contoh hari dalam seminggu. Nah, ini merupakan deskripsi dari tipe data. Yang pertama rasio tadi, di mana rasio itu merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya di sini umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Operasi yang bisa digunakan itu geometric mean, harmonic mean, dan present varian. Kemudian untuk interval atau jarak itu diperoleh dengan cara pengukuran sama dengan rasio, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik nol yang absolut. Kemudian untuk contohnya itu suhu 0 derajat sampai 100 derajat. Untuk umur 20 sampai 30 tahun. Jadi ada skalanya seperti itu. Untuk operasi itu bisa menggunakan mean, standard deviation, Poisson correlation, TNF test. Kemudian tipe data yang ketiga yaitu ordinal atau peringkat, merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Misalnya contoh di sini ada data tingkat kepuasan pelanggan, yaitu ada beberapa klasifikasi, yaitu puas, sedang, dan tidak puas. Kemudian operasi yang bisa digunakan itu median, persentil, rank correlation, run test, dan sign test. Kemudian tipe data yang keempat yaitu nominal dengan label, di mana data yang diperoleh ini dengan cara kategorisasi seperti ordinal atau klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Di sini contohnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, dan nama kota. Operasi yang bisa digunakan yaitu mood, entropy, contingency, correlation, X pangkat 2 test. Kemudian untuk peran utama data mining, itu yang pertama ada estimasi, forecasting atau peramalan, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini menurut Larousse tahun 2005. Nah, misalnya di sini yang pertama estimasi waktu pengiriman pizza dengan label yaitu waktu tempuh.
Pembelajaran dengan waktu estimasi atau di sini menggunakan regresi linear itu pengetahuannya bisa diambil dari rumus ini. Waktu tempuh itu dari 0,48 T plus 0,23 TL plus 0,5 J. Ini dari sini. Itu sehingga menghasilkan suatu pengetahuan. Itu contoh dari estimasi. Kemudian output, pola atau knowledge atau model di sini diambil dari formula atau function, kemudian decision tree itu atau pohon keputusan, terus ada korelasi dan asosiasi, ada rule atau aturan, dan cluster. Selanjutnya untuk forecasting atau peramalan itu misalnya meramalkan harga saham. Di sini dataset harga saham dalam bentuk time series atau rentet waktu. Untuk metode pembelajaran dengan menggunakan metode neural network. Ini contoh labelnya dan time series-nya. Nah, ini untuk pengetahuan yang berupa rumus dari neural network terdiri dari weight-nya atau bobotnya. Ini merupakan hasil dari forecasting atau peramalan sehingga dihasilkan prediction plot. Kemudian untuk klasifikasi, contohnya yaitu klasifikasi kelulusan mahasiswa dengan label lulus tepat waktu, yaitu ya dan tidak. Untuk pembelajaran dengan metode klasifikasi, itu menggunakan C45. Kemudian untuk pengetahuan berupa pohon keputusan, itu misalnya di sini status mahasiswa, itu apakah bekerja atau hanya mahasiswa saja. Kemudian di sini bisa terlihat bahwa mahasiswa tersebut itu lulusnya tepat atau terlambat, itu bisa diambil dari pohon keputusan seperti itu. Untuk clustering itu misalnya di sini clustering bunga iris untuk dataset tanpa label dengan pembelajaran metode Kamin. Ini merupakan pengetahuan atau model itu berupa cluster. Di sini ada 3 cluster. Cluster berwarna biru, hijau, dan merah. Seperti ini. Kemudian ini contoh clustering jenis pelanggan. Ada yang termasuk clustering leading edge shopper, big brand shopper, seasonal spender, dan value conscious shopper. Misalnya seperti ini untuk clusteringnya. Kemudian yang kelima, contoh dari aturan asosiasi, itu misalnya pembelian barang dengan metode asosiasi FP growth. Di sini misalnya ada data pembelian barang, yaitu gula, kopi, dan sebagainya. Sehingga pengetahuannya itu berupa aturan asosiasi. Atau biasanya yang berhubungan gitu ya dengan atribut yang dimaksud. Misalnya di sini jika membeli aqua maka membeli sabun itu tingkatnya seberapa. Kemudian di sini misalnya jika membeli sampo atau gula berarti membeli sabun. Berarti tingkat confidence-nya itu 1000. Misalnya seperti itu. Untuk contoh aturan asosiasi itu adalah di mana aturan asosiasi merupakan algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Contohnya di sini
pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orang membeli Fanta. Jadi asosiasi role-nya menjadi jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta. Dengan nilai support 200 dibagi 1.000, yaitu 200 orang, dibagi 1.000 pelanggan, yaitu 20% dari nilai confident, 50 dibagi 200. 50 dibagi 200 sehingga 25%. Ini perhitungan manual atau perhitungan simpelnya dari peraturan atau aturan asosiasi. Kemudian untuk algoritma association rule itu misalnya di sini a priori algorithm, F-big growth algorithm, dan GRE algorithm. Nah, mungkin itu untuk pengenalan dari data mining yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.